Halo guys, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Danang akan kembali mereview apa yang manis tetapi bukan cinta. Yaitu adalah, tada, cing, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nggak bisa digini juga ya. Ini adalah gula. Di sini adalah gula Jawa dan ini adalah gula pasir. Nah, tapi waktu itu saya pernah bertamasya ke Maluku Utara, dan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar bangsa dan untuk memupuk rasa solidaritas antar daerah, kita harus menyebut ini sebagai gula merah, bukan gula Jawa lagi. Karena basically di semua tempat di Indonesia ada ini, ada gula merah ini, walaupun warnanya nggak merah-merah banget, tapi ya udah nggak apa-apa, kita sebut aja gula merah, bukan gula Jawa lagi ya. Nah, yang ini tetap gula pasir karena di sana juga ada pasir. Nah, apa perbedaan dari keduanya? Walaupun sama-sama gula, perbedaan dari keduanya jelas. Ini tidak berbentuk pasir dan ini berbentuk pasir. Yang ini itu berwarna agak kecoklatan kemerahan dan ini berwarna putih. Dan tentunya harganya berbeda. Nggak tahu tepatnya berapa karena basically saya bukan pedagang gula, tapi berbeda. Yang sama dari keduanya adalah mereka sama-sama manis. Kita cobain dulu aja untuk gula pasirnya. Manis. Ya, namanya juga gula ya. Terus yang ini juga sedikit aja guys. Bukan karena gula, tapi karena mahal. Mahal ini. Manis tapi beda. Rasa manisnya itu berbeda. Mereka tak sama, mereka berbeda. Dan mereka bukan boneka. Kiki bukan boneka, boneka, boneka. Anyway, apa yang membuat keduanya manis adalah senyawa yang disebut dengan glukosa. Glukosa adalah senyawa yang kalau misalkan dia bersilaturahmi dengan lidah, dia akan menimbulkan kesan yang sangat manis. Walaupun itu bukan sama dengan kasih sayang, tapi lidah akan mempersepsikan di dalam sel-sel pengecapnya yang kemudian disalurkan ke dalam neuron-neuronnya ke otak yang disebut sebagai rasa manis. Nah, glukosa ini sebenarnya berperan penting terhadap kehidupan kita karena dia digunakan sebagai sumber energi. Misalkan aja kayak otak itu membutuhkan gula darah yang cukup sehingga dia bisa memikirkan kehidupan kita yang cukup kelam ini dan juga memikirkan bagaimana kita harus menghadapi masa depan yang kira-kira agak suram. Nggak apa-apa, tetapi tentunya gula darah ini juga atau glukosa darah ini tidak boleh terlalu tinggi, karena kalau misalnya terlalu tinggi di dalam darah, maka bayangin aja ada manisan yang tertimbun di dalam darah kita yang nanti akan mengakibatkan makroangiopati dan mikroangiopati. Dari namanya aja, makroangiopati. Makro itu artinya besar, angio itu adalah pembuluh darah, pati itu adalah kabupaten saya. Bukan, pati itu adalah sebuah kelainan. Jadi makroangiopati adalah suatu kelainan dalam pembuluh darah yang besar. Sementara kalau mikroangiopati, mikro itu kecil sehingga adalah merupakan kelainan pada pembuluh darah yang kecil-kecil. Makroangiopati dan mikroangiopati yang bisa terjadi adalah seperti misalkan stroke, tidak misalnya. Terus serangan jantung, kebutaan pada mata, dan juga misalkan gagal ginjal. Itu adalah kejadian-kejadian di mana glukosa darah kita terlalu tinggi yang mengakibatkan manifestasi yang tidak baik terhadap tubuh kita. Tetapi kalau misalkan gula darahnya kurang pun juga nggak baik, karena dia bisa mengakibatkan kurangnya glukosa yang ke otak sehingga otak itu nggak mampu berpikir. Bayangin aja dong, kayak kalian tuh gula darah cukup aja kadang nggak bisa mikir kan, apalagi kalau gula darahnya kurang gitu. Jadi kalian harus sadar diri bahwa gula itu harus cukup dalam pembuluh darah. Nah, buat kalian tidak ada patokannya sebenarnya untuk gula darah itu berapa gram per hari yang kita makan, tapi kita patokannya adalah kalori. Kalori adalah sebuah satuan untuk energi yang bisa kita makan. Ini itu ada ilmu khususnya untuk menghitung kalori karena tiap orang itu kebutuhan kalorinya berbeda-beda, tergantung dari berat badan, jenis kelamin, usia, aktivitas, kemudian apalagi ya itulah pokoknya banyak banget faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mengukur kalori harian kita. Tetapi kalau itu misalnya kita jelasin sekarang, pasti kalian tuh nggak ngerti karena posisinya gula darah kalian pasti sekarang sedang kurang. Nggak apa-apa, nanti akan aku jelaskan di next video. Tapi pada kesempatan kali ini aku mau memberikan tips mudahnya aja. Jadi kalian harus mengukur berat badan kalian dan kalian harus mengukur BMI atau body mass index kalian. Kalian harus mengetahui apakah kalian ini orang-orang yang harus diturunkan berat badannya karena berat badannya berlebih, atau orang-orang yang harus dinaikkan berat badannya karena berat badannya kurang, atau orang-orang yang harus dijaga berat badannya karena berat badannya ideal. Nah, tetapi cara simpelnya, cara praktisnya adalah kalau misalnya kalian makan satu piring, kan nanti dibagi tuh ada nasi atau karbohidrat, sayur-sayuran atau vegetables, itu bahasa Inggrisnya, atau protein seperti misalkan daging dan telur. Nah, kalau misalnya kalian adalah orang yang harus menurunkan berat badan, caranya adalah dibagi menjadi menjadi 3, dibagi setengah, dan ini seperempat. Yang setengahnya harus diisi dengan sayur-sayuran, seperempat ini harus diisi dengan protein, dan seperempatnya baru diisi dengan nasi gitu ya, atau karbohidrat. Dan kalian nggak boleh tuh yang namanya menganggap bahwa kentang adalah sayuran, karena kentang itu adalah karbohidrat. Kalau misalkan kalian menganggap kentang adalah sayuran, gak usah nonton video ini dah, udah bubar aja, hapus videonya, enak. Tapi kalau kalian misalkan harus orang-orang yang harus meningkatkan, harus menjaga berat badannya agar ideal, maka piring ini dibagi menjadi 3 nih, bentuknya Y gitu ya.
sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kira-kira kalau misalnya pakai busur itu 120 derajat gitu ya, harus tepat. Sepertiganya sayuran, sepertiganya nasi atau karbohidrat, dan sepertiganya adalah protein. Protein ini bisa banyak, bisa dari hewani maupun juga nabati. Misalkan kalau hewani ya telur, ikan, daging ayam, daging sapi. Kalau misalkan nabati tempe, tahu, itu bagus juga. Oke, itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf aja mungkin pada video kali ini tidak ada giveaway gula, karena basically gula itu lebih mahal daripada garam. Nggak apa-apa, lain kali kalau misalkan kayak udah banyak videonya, nanti kita akan bikin giveaway lagi yang kira-kira tidak menguntungkan kalian. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.